Pemirsa VIP Kompas TV, saat ini saya sudah berada di hamparan sawah Desa Detusoko Barat, ND. Indah sekali kan? Nah, saya pengen tahu lagi nih seperti apa pesona alamnya ND yang indah-indah dan juga UMKM unggulannya ND. Gimana kalau kita langsung aja berbincang dengan Bupati ND, Bapak Jafat Akbar. Yuk! Halo Pak. Baik, Masya Allah. Ini Alfi kapan datang kau ada di sini? Ketemu lagi kita. Akhirnya saya Mari sampai ketemu. juga nih Pak. Ini lagi ada di Desa Detusoko Barat, Oh ya, Kecamatan Detusoko, Flores, NTT. Bener gak Pak? benar. Bener ya Pak? Iya Pak. Betul. Ini tadi saya udah keliling-keliling di sini pas kalian jogging. Oh, jogging pagi tadi. Iya, keren banget deh Pak di sini Pak. Berkeringat tidak? Enggak dong Pak. Oh, Udah baik. mandi lagi, Siap, udah fresh siap. lagi. Bapak gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Baik. Sehat segar ya Pak ya. Segar, ya. Oke, ini sambil menikmati udara sejuk nih Ya. Pak di Detusoko ini, saya sambil searching-searching kemarin. Katanya desa ini tuh merupakan salah satu desa penyangga untuk ini ya Pak. Kelimutu. Kelimutu. Yes. Nah, itu sebenarnya ada banyak desa lagi ya Pak ya? Banyak. Kita punya desa, ada desa Detusoko Barat, desa Batu Raka, desa-desa hebat. Oh Desa gitu. punya potensi pariwisata luar biasa. Banyak Kelimutu. Nah, itu setiap desanya pasti ada keunikan dan keunggulannya masing-masing begitu ya Pak ya? Betul. Oh. Punya spesifik ya. Oh, Yang kita jual itu spesifik. spesifiknya itu. Oke, ini indah sekali loh Pak di sini. Jadi rumahnya nih masih rumah adat Wah. khasnya ya Pak ya. Namanya apa nih Pak? Ini rumah adat mungkin puluhan tahun, ratusan tahun lalu ini. Model seperti ini. Kayak begini. Ini menandakan satu komunitas, pemimpinnya punya rumah adat di sini. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu seperti apa sih khasnya dari Desa Detusoko ini, rumah adat Oh ini ya, betul, Pak. khasnya banget nih ya Pak ya. Masih originalnya ya Pak. Original dan semua keturunan mereka masih ada di sini. Oh, keturunan-keturunannya juga Iya, bisa masih berkenalan di sini pemirsa VIP Kompas TV. Nah, Nanti kalau Alfi nanti kesana kemari ketemu mereka, nanti mereka tunjukin. di sini masih ada upacara-upacaranya juga Pak. Masih Masih ada upacara upacaranya. panen, upacara pemetik, apa sih masih ada. Masih lengkap sih ada budaya-budaya. Kita tidak pada kita malahan hal itu pelihara terus. Itu potensi wisata yang mungkin tidak punya di orang lain, tapi di ND ada, sebenarnya ada ini. Seperti Jadi itu. sampai ke kegiatan-kegiatan yang khasnya juga masih ada upacara-upacaranya begitu ya Pak ya. Masih ada. Masih ada. Biasanya Dulu digunakan- Pak Menteri Sandiaga Uno pergi sini, di sini rame. Nanti pariwisata saya mengagumi. Biasanya kegiatannya itu diadakan pada saat apa sih Pak? Pada saat mau nanam. Mau menanam. Jadi ada upacara sebelum menanam. memetik, atau Dan juga upacara panen gitu ya, Pak ya. Jadi menghormat alam. Dari antara adat alam itu masing-masing ada ikatannya. Oh gitu. Ada ikatannya. Wah, keren banget nih Pak. Jadi ini merupakan salah satu desa penyangganya Taman Nasional Kelimutu ya Pak? Betul. Nah, saya juga searching katanya Desa Kelimutu sedang dalam proses menjadi geopark, begitu Pak? Ya, itu bukan desa, tapi dia Taman Nasional Kelimutu itu sedang kita usahakan untuk jadi geopark. Geopark itu di samping nasional, kita ingin daftar di UNESCO. Prosesnya sudah sampai di Kementerian SDM. Oh, Ada sudah keunikan-keunikan yang sudah diteliti oleh para pakar tadi. ITB, IPB, semua tokoh masyarakatnya, semua terlibat untuk melihat keunikannya. Dari burungnya, faunanya, geonya, dan culture-nya. Oke. Itu tiga komponen ini yang merupakan keunikan yang tidak ada di dunia ini spesifik ya sini. Maka diangkat sebagai geopark. Cuma ada di ND. ND. Nah, itu memang potensi alam yang ingin ditonjolkan dari ND itu sendiri ya Pak ya? Ya, betul. Berarti ada Danau Kelimutu, terus juga ada berbagai desa-desa seperti Detusoko ini. Selain itu Pak, potensi alam yang ingin ditonjolkan lagi dari ND apalagi tuh Pak? Saya kan desa ini loh. Desa Detusoko Batu punya keunikan sendiri. Di samping dia desa alam persawahan indah, air panas ada, kemudian UKM juga ada, kemudian dia punya perikan daratnya bagus. Sering kita mancing di sini, lomba mancing ada di sini juga. Oh ya? Dan satu kelebihan desa ini desa anti korupsi. Oh,
Itu penting. Gimana tuh Pak maksudnya desa anti korupsi? Desa percontohan. Jadi se-Indonesia ini sekian desa itu ada 10 desa terbaik. Itu dievaluasi oleh KPK. Kami mendapat teman-teman berurusan ke-10 termasuk desa anti korupsi. Kalau siapa saja ya ingin instansi manapun ingin studi tentang bagaimana cara tidak korupsi desa ini. Oh, Sistemnya, masyarakatnya, kemudian stakeholdernya, semua itu padu untuk mengatasi korupsi. Jadi nggak hanya kita wisata alamnya aja, tapi juga ada pesan moralnya yang bisa digali, yaitu anti korupsi itu sendiri ya Pak ya. Kalau hubungannya Kalimutu dengan Soekarno ada nggak Pak? Ada. Apa tuh Pak? Ada. Beliau yang membuat drama, membuat Kalimutu, dia sudah tahu. Ini ada judul tonel dia tuh. Kalimutu sudah menceritakan tentang akan merdeka Indonesia ini. Satu. Kalimutu itu tanggal 14 Agustus. Ada gejolak Kalimutu itu 17 Agustus itu merdeka. Nah di saat itu kami pun ada siadat 14 Agustus kita harus patika doa bapak mata. Jadi Kalimutu itu menurut adat istiadat kami insyaallah tempat bersemayanya leluhur-leluhur yang meninggal ada di Kalimutu. Oh begitu. Jadi, ada dunia ini apa-apa Kalimutu pasti. Berarti istimewa sekali ya Pak ya Kalimutu itu. Ada. Dan juga kalau misalnya kita mau napak tilas sejarah perjalanan Soekarno, bisa langsung datang ke Ende ya Pak ya. Karena lengkap banget ya Pak ya. Kalau belum datang ke Ende, kalau kami orang ini masih meragukan kebangsaannya. Wah, untung saya udah ke Ende. Nah itu. Nah kalau rencana kedepannya nih Pak untuk Kalimutu atau untuk wisata dari Ende sendiri seperti apa sih Pak? Target kita itu untuk Kalimutu ini itu harus di atas 100.000 orang. Kami COVID turun sampai 1.000. Naiknya sekarang posisi udah 80 ribuan. Nanti target kita 100. Kalau sedikit lagi berarti ya Pak ya? Sedikit lagi. Kalimutu kita akan benahi lagi supaya bertaraf internasional. Internasional. Bajo Kalimutu akan connecting. Wah, itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Akan indah Kalimutu itu kita akan buat sudah desain sedemikian rupa dengan Taman Nasional Kalimutu. Kita hanya tunjuk Bapak Dirjen Kehutanan. Kita akan bicarakan lebih lanjut, termasuk potensinya itu termasuk bikin kereta gantung. Jadi orang tua itu. Afi tahu tahun ini saya kebanjiran kapal pesiar. Masuk Ende. 9 kapal pesiar dari beberapa mancanegara. Ya, hanya untuk masuk Kalimutu dan pesiar-pesiar di Ende kami sini. Wow. Ende luar biasa, Yafi. Makanya datang sini datang ke Ende. Ini sering datang ke Ende kami. Nyesel ini Pak datang ke Ende nih Pak. Betul. Tadi kita sudah membahas seputar tentang pesona alamnya dan juga potensi wisatanya di Ende. Betul. Kalau makanan ciri khas dari Ende itu apa sih Pak? Banyak. Apa tuh Pak? Antara lain ubi dan ubi nobusi. Oke. Pisang goreng, luar biasa. Aduh. Terus itu dia punya ubi. Ubi itu yang dibuat spesifik ada itu. Ubi yang dibuat spesifik? Ya, ubi digoreng dengan spesifiknya. Ada tambahan di ramus dan mikir rupa sehingga tenang. Kalau Evi mau coba saja. Dengan senang hati Pak. Oh, mari. Boleh? Boleh. Oke, yuk mari kita cobain ubinya ya Pak ya. Terima kasih banyak.